Kenapa? Itu pesulap merah lagi rame tuh. Iya tuh, pesulap merah. Sering nonton? Gue sering nonton juga. Kapan? Ini malam-malam, laki gue kan balik malam mulu tuh. Gue udah pada gabut nontonin dia. Seru ya? Tapi gue aja ya ngomong-ngomong soal magic kan dia kan kita lihat dari tadi tuh dia magic terus tuh ya, bongkar-bongkar magic. Tapi gue penasaran ya, andai kan magic itu beneran ada ya kayak kita tuh nunggu servis, jadi kayak sat prok beres gitu kan. Kering gitu ya? Jadi baru gue duduk sini nih, nyet, jadi udah beres gitu loh, cepet banget gitu loh ketok Jangan magic. salah, kan ada sekarang. Apaan? Ketok magic. Tapi gue ragu deh, J. Kenapa tuh? Ketok magic gitu, mah kualitasnya gue takut. Enggak, gini loh, kata temen gua, ketok magic itu dia pakai supranatural gitu. Jadi lo kayak langsung dari tenaga dalam, gitu. Langsung bagus yang penyok langsung muncul lagi. Langsung bagus? Muncul lagi. Keren kan? Enggak mau percaya sama teman-teman udah. Kok gitu sih? Kata teman gua bagus, percaya deh. Lu aja apa-apa kata temen lu mulu. Ya gimana? Grup WhatsApp gue lebih terpercaya. Nih, enggak. Gue punya orang yang lebih terpercaya. Siapa coba? Dia adalah Service Advisor BP. BP atau Body Repair dari Hondanya langsung. Oke, coba buktiin. Kita panggil aja biar langsung ya. Boleh. Oke, kita panggil aja Bapak Bobby. Yeay! Silakan Bapak. Oke. Halo JJ. Bobby. Temen lu dari kemarin cowok mulu ya? Ih, ganteng-ganteng kan cowok yang gue panggil. Boleh lah. Seneng kalau ketemu gue. Aduh, gue punya laki, jangan. Yuk. Oh iya. Oke, Bobby. Jadi di sini kita lagi diskusi nih ya terkait dengan perbedaan dari ketok magic sama body repair. Nah, sebelum itu kita mau tanya dulu dong, bedanya general repair sama body repair itu apa sih? Oke, jadi untuk general repair itu pengerjaannya mungkin lebih ke jasa servis ya, perawatan berkala. Nah, terus juga untuk perbaikan umum ya seperti pergantian kompresor atau perbaikan mesin, dan juga bisa untuk kayak kaki ya, pengecekan kaki. Nah, tapi kalau untuk body repair itu lebih ke pengerjaan atau perbaikan body ya. Seperti bodi yang tergores atau penyok, nah itu dikerjakan di body repair. Jadi body repair lebih ke situ ya? Iya. Terus kalau misalnya untuk customer Honda nih, lebih banyaknya untuk yang body repair tuh pengerjaan apa ya Pak? Kalau pengerjaan body repair, pengerjaan ringan sih rapid repair ya. Itu ya pengecatan atau perbaikan yang one day service, lecet-lecet atau baret-baret. Nah, terus kita juga bisa pengerjakan salon ya, atau perbaikan poles-poles, itu juga bisa sih di Honda. Oke. Lengkap ya, berarti ya lengkap. Iya, extra care sebutannya ya. Jadi. Nah, tadi kan gue habis nonton pesulap merah nih yang lagi rame ya. Terus katanya gue penasaran kan soal ketok magic tuh, tadi gue juga ngobrol soal ketok magic kan. Gue mikir kan kayak ada supernatural gitu. Nah, sebenarnya nih perbedaan dari body repair di Honda dengan ketok magic tuh apa sih? Oke, jadi kalau di ketok magic itu ya mungkin dari sisi pengerjaannya ya, itu dia langsung ke ketok atau ya mungkin tidak ada SOP-nya ya.
Nggak ada SOP, oke. Iya, jadi langsung dikerjain ya berdasarkan yang dia tahu. Oke. Tapi kalau di Honda itu yang jelas kita udah punya step-stepnya atau SOP-nya. Dari sisi teknisinya atau SDM-nya juga yang pasti sudah di training ya, atau sudah bersertifikat. Dan juga kalau di bengkel Ketok Magic ya, Ketok Magic itu mungkin dari sisi fasilitasnya nggak seperti di Honda. Kalau di Honda kan kita jelas ya, ada ruang tunggu, ada penerimaan, nah di situ jelas. Dan juga untuk alat-alat yang digunakan ya, alat-alat yang digunakan sih saya jamin yang di Ketok Magic itu nggak standar ya kemungkinan. Oke, tidak sesuai standar. Ya, tapi kalau di Honda itu ya kita sudah pasti punya standarnya untuk alat-alatnya. Oke, dari manpower juga pasti udah di training dengan baik lah ya. Betul. Kalau di Honda, Ya. biasa. Nah, tadi kan ngomongin tentang body repair nih. Untuk aku nih misalnya ya, ibu-ibu nih kan suka bingung ya gimana sih caranya pengen body repair. Nah, alur pengerjaan servisnya itu kayak gimana sih, Pak? Alur pengerjaan ya. Jadi kalau kita pengerjaannya itu yang pasti dari bongkar dulu. Oke. Partnya itu kita bongkar. Nah, baru nanti setelah dibongkar ada pengerjaan ketok ya. Ketok atau las. Nah, dimana kalau ada penyok itu dilakukan ketok atau las tadi. Kalau perbaikan atau pergantian dilas dulu. Lanjut nanti setelah diketok baru ke dempul. Nah, proses selanjutnya di dempul, baru habis di dempul dilakukan epoksi ya. Epoksi bertujuan untuk karat ya, anti karat. Jadi part itu dikasih epoksi supaya tidak karatan. Lanjut ke masking sebelum masuk ke pengecatan. Jadi kita masking dulu supaya bagian yang tidak pecat itu bisa aman ya. Iya, jadi kita masking baru dicat. Nah, dicat itu juga pengecatan di Honda ada yang 3-coat dan 2-coat, dimana ada 3 lapis atau 2 lapis ya catnya itu. Baru setelah dicat nanti di finishing untuk dipoles. Lakukan pemolesan supaya si catnya itu lebih halus, nah, lebih ngegloss lagi. Nah, dipoles dan terakhir lakukan finishing untuk cuci dan vakum supaya mobil itu bersih dan aman. Gila, panjang dan Iya, detail panjang banget ya. ya. Itu kan Bagus alur ya. untuk pengerjaannya ya. Ini Iya. teman aku tuh nanyain, dia tuh kalau misalnya ke Honda tuh bingung kan. Nah, step yang pertama tuh kita harus gimana ya untuk Dapat pelayanan body dapet repair. pelayanannya. Oh, Oke. oke. Jadi kalau di Honda itu kita alurnya pertama langsung diterima di post security ya. Di post security nanti akan diarahkan untuk langsung ke bagian body repair. Nah, di body repair nanti sebelum masuk ke SA nanti ada greeter untuk menyambut pelanggan. Nah, pelanggan itu nanti diambilkan antrian untuk langsung dipanggil sama SA. Nah, dipanggil di ruang penerimaan ya. Nah, setelah dipanggil sama SA, nah mungkin SA itu akan wawancara lah apa yang dibutuhkan atau mau ada perlu apa. Keluhannya apa gitu ya. Betul. Dan juga untuk di Honda bisa menerima konsumen asuransi. Jadi nggak cuman dia datang-datang untuk perbaikan, tapi kalau ada asuransinya, ya kita bisa bantu untuk lakukan proses asuransinya. Oh, bisa langsung berarti Bisa ya. dibantu berarti. Iya, jadi kita bisa bantu proses asuransi. Baru nanti setelah kita proses, nah kita akan lakukan estimasi perbaikannya berapa biayanya, pengerjaan berapa lama. Nah, jika customer itu oke dengan estimasi, khususnya untuk yang pribadi ya, nggak asuransi, nah kita langsung pengerjaan. Kita langsung kerjain mobilnya. Nah, customer kalau pengerjaan itu harus nginep, ya kita sarankan untuk pulang. Nanti kita beri kabar kalau sudah selesai. Jadi ntar dikabarin katanya kalau udah selesai. Iya, pasti kita kabarin. Oke. Gitu. Oke. Nah, sekarang apa sih keuntungannya kalau kita melakukan servis body repair di bengkel resmi Honda dibandingkan dengan di tempat Ketok Magic nih? Oke, yang pasti kalau keuntungannya banyak ya. Yang pertama itu dari kualitas ya. Kita jamin kualitasnya dibandingkan bengkel Ketok Magic tadi ya, kita lebih jamin kualitasnya. Terus yang kedua itu juga kita ada jaminan garansi ya, garansi pengerjaan. Ya, garansi pengerjaan. Kalau di Ketok Magic mobil mungkin selesai, customernya melihat ada yang kurang ya mungkin nggak bisa diperbaikin lagi. Tapi kalau di Honda, customer nggak usah khawatir, kita melakukan atau kita garansi perbaikan itu selama 6 bulan.
Oke, Iya. aman ya, terjamin ya buat kembali seperti semula jadinya ya. Iya, betul. Oh, gitu. Jadi nggak usah khawatir Nih, customer. tadi aku lagi baca grup WhatsApp nih ya, Pak Bobi. Katanya mitosnya tuh orang-orang pada bilang gini, ngapain body repair di Honda? Katanya lebih mahal, mendingan ketok magic aja. Itu bener nggak sih? Biasa sih ibu-ibu gosip itu, aduh pusing banget. Ini nih, gue suka banget soal Sorry duit ya. Ya, ya mungkin kalau lebih mahal sih nggak juga ya, karena yang pasti kalau harga ya ada harga, Ada ada kualitas. kualitas sih. Oke. Itu udah pasti ya. Pasti. Jadi kalau dibilang lebih mahal, ya mungkin harga sekarang juga nggak beda jauh sih setahu saya di Honda dan di Ketok Magic ya. Oke. Dan Ketok Magic yang tadi mungkin dia bisa lebih murah ya karena dari kualitas dan juga peralatan yang digunakan dan SDM-nya kan SDM-nya, oke. kita tidak bisa jamin. Tapi kalau di Honda ya customer nggak perlu khawatir lah untuk kualitas dan SDM-nya sudah dijamin. Gitu. Jadi lebih worth it lah ya, walaupun agak mahal dikit gitu kan. Iya. Ya sosok lah ya, beda 11-12 mungkin ya. Iya. Gue kabarin dulu dah teman-teman gue ya, kalau ya Iyalah, bentar biar- kalau. Iya, tanyain aja kalau customernya ibu ada asuransi, ya kita bisa proses. Bisa ya? Iya. Oke. Berarti ini asuransi bisa cover ya? Iya. Kerja sama asuransi semua berarti? Iya, kita banyak sih kerjasama dengan asuransi ya. Berarti aman banget ya kalau misalkan nih gue di jalan nih tiba-tiba jebret nubruk kan, terus gue tahu gue punya asuransi, langsung aja datang ke Honda. Langsung aja nanti kita bantu proses, dan yang pasti kalau dengan asuransi itu biayanya lebih murah karena hitungannya bukan biaya per panel tapi per kejadian atau on risk-nya itu satu kejadian kena 300.000. 300.000 meskipun Iya. gue nubruknya penyok dalam gitu. Betul. Wah. Penyok kecil bahkan sampai hancur pun ya amit-amitnya. Sampai remuk. Ya, airbag sampai pecah itu tetap per kejadian kena 300. Wah, tapi jangan disengajain sama lu. Kagak, gue Ntar mah mau aman-aman nyobain, lu aja. cobain langsung pulang. Enggak lah. Jangan sampai aja ya. Enggak. Nih tadi kan gue udah ngasih tahu nih Pak ya, kalau misalnya 11-12 lah dari body repair di Honda sama Ketok Magic. Temen gue nih ngechat lagi. Ngapain katanya di bengkel resmi Honda, katanya Ketok Magic lebih cepat daripada di Hondanya, katanya gitu. Itu gimana tuh? Kalau cepet ya itu sih kita bisa cepat juga karena di Honda itu juga ada program rapid repair. Apa tuh? Rapid repair itu untuk perbaikan ringan di mana hanya one day service atau satu hari bisa selesai. Satu hari beres. Ya, One day service, jadi oke. ya untuk waktunya lama ya menurut saya sih nggak juga ya karena di Honda pun kita bisa rapid repair untuk pengerjaan one day service bisa selesai. Mungkin lebih ke gimana keluhannya kali ya, maksudnya gimana kerusakan dan keparahannya kali ya. Tergantung dari kerusakannya. Kalau kerusakannya parah ya itu kita tetap proses cepat, cuman mungkin nggak satu hari. Oke. Iya, karena ada beberapa step yang harus kita kerjakan supaya mobil itu bisa balik lagi seperti awal. Oke. Gitu. Berarti soto ini teman-teman gue kok. Kan gue udah bilang, lu dikit-dikit teman-teman lu mulu. Iya, temen Pakai lu yang terpercaya emang terbaik dong. banget sih. Nih, Bener-bener. Pak Bobi, gue mau nanya satu lagi nih, terkait dengan mungkin ini keluhan-keluhan orang-orang ya. Biasanya kita kalau habis nabrak kan nggak mungkin langsung ke bengkel lah, ntar kita ada urusan dulu ya kan di Pasti luar. ribut dulu kan, apalagi Ribut model dulu, kayak lu nih ya kan. Mau cari dulu nih orang, terus dan ujung-ujungnya kita balik ke rumah dulu atau gimana. Nah kalau misalkan di Honda tuh bisa nggak sih kalau misalnya diambil aja mobil gue mungkin saking ringseknya mungkin ya, itu bisa nggak dibantu seperti itu? Oke, jadi kalau di Honda itu ya kita bisa pick up mobil. Oh bisa di pick up? Bisa pick up mobil Oke. juga, ya. Cuman kalau kondisinya memang ringsek, ya mungkin itu perlu di towing ya. Oke, di Jadi towing. nggak bisa dibawa jalan, perlu di towing. Towing. Oke. Towing Iya. itu temen lu kan kok? Itu towing. Ini Sorry, towing sorry, mobil, beda ya. Lanjut Pak, sorry Iya. ya Pak. Agak receh nih Kalau- saya. Jadi kita bisa towing dan kalau misalnya perbaikan ringan yang masih bisa dibawa jalan, kita bisa pick up juga selama areanya itu di sekitar Honda, ya mungkin kita bahkan bisa kasih jasa free untuk pick up. Oh, free. Free juga ya? Iya. Enak banget sih, udah terbaik. customer mau pakai asuransi, terus di pick up lagi kan. Iya. Udah tinggal nunggu jadi doang mobilnya kalau Iya sih, kenapa-napa. bener-bener terbaik sih ya, emang dealer Honda tuh ya. Iya. Kan? Pokoknya intinya kalau punya mobil usahain punya asuransi ya biar aman kalau sampai terjadi amit-amit kenapa-napa. Ih, jangan sampai Iya. ya. Apalagi punya mobil Honda, Benar. udah kalau kenapa-napa amit-amit udah tinggal tenang aja. Beres pokoknya. Nggak perlu diantar juga, di pick up juga bisa.
Gitu, J. Bener-bener. Ntar gue coba kabarin teman-teman gue sama laki gue juga kali ya. Nah, sekarang lu lebih percaya mana nih? Temen-temen lu apa andalan gua? Ya andalan lu lah. Ya kan? Soalnya temen gue cewek semua. Oh, beda ya? Lu kalau ngeliat cowok dikit lu ya, aduh dari Maaf, tadi. aduh, JJ, aduh. Oke deh, Pak Bobby, terima kasih banyak. Kita udah dapat pencerahan, apalagi teman saya nih ya. Bener-bener. Jadi Karena selama ini aku selalu, ya udah, karena teman-teman ke Ketok Magic, yaudahlah yang simple aja gitu kan. Gitu. Jangan lihat murahnya doang, Iya, tapi iya, kualitas karena mobil kan juga Karena barang. gue cari yang murah, biar buat ini juga dempul muka juga gitu kan. tapi Jangan cuma mobil yang didempul. Kalau nggak ada garansinya buat apa? Iya sih, sekarang Bener gue nggak? udahlah. Lu sekarang Mending lebih langsung aman. dealer aja langsung ya. Terima tenang ya, terima jadilah. Ke bengkel resmi Honda aja ya. Bener gitu. Oke. bener-bener. Pak Bobby, terima kasih banyak atas ilmu dan juga pencerahan ya. betul. Nanti mungkin kita Terima kasih. ketemu lagi di lain waktu. Iya, baik. Dah. Terima kasih Pak Bobby. Ya. Bobby, terima kasih banyak. Nanti diundang ya temannya ya buat ke Honda ya. Oh, Boleh, siap, boleh, Pak boleh, Bobby. boleh. Jangan langsung ditabrak lu nanti ya. Kagak lah. Terima kasih Pak Bobby. Oke, Ya, Bobby, terima makasih. kasih Pak Bobby. Nah, gimana? Udah gue bawa ahlinya sih, lu percaya kan sekarang? Terus gue pengen ketawa, gue salfok banget sama temen lu ya Allah. Ganteng. Ya bening lah ya. Lu mah. Apa gimana? Skip. Dia tuh ahlinya. Jadi lu jangan percaya temen-temen mak-mak lu mulu. Iya, sorry kok. Lo harus yakin percaya sama gue. Dari kemarin gue nggak pernah gagal ngasih narasumber ya kan. Biar pikiran lu kebuka. Iya sih, gitu. bener juga sih. Nah apalagi kita nih ya, khususnya udah punya mobil Honda Bener. dan udah punya asuransi juga, tentunya tenang lah kalau udah tadi dijelasin ya, Iya, bisa bener-bener. diambil ya kan, servisnya kualitasnya bagus, terus asuransinya juga bayarnya cuma murah 300.000 doang. Iya sih. Kita Ntar gue coba chat laki gue deh, minta diasuransiin awalnya BRV gue. Wah bener, biar aman. Bener. Kan kita nggak tahu di jalan kita udah aman, tapi belum tentu orang lain Bener aman juga sih. Jadi kita jaga-jaga lah aja. Zaman Yes, sekarang. dia payung sebelum hujan lah ya. Bener. Nah, tadi kan kita udah makasih banget loh ya, lu infonya udah ngasih tahu teman-teman lu kan. Temen. Aduh, gue tuh nggak fokus banget sama gara-gara temen lu. Aduh, lu mah bukan Udah lah ya, fokus ke daripada materi. ngomongin teman lu, gue berterima kasih banget. Dan pada kesempatan kali ini juga, Apa tuh? gue mau ngasih tahu nih untuk Sobat Honda yang berhasil menang di Weekly Reward periode tanggal 3 Agustus sampai 10 Agustus kok. Wah, siapa aja sih? Siapa ya pemenangnya ya? Penasaran gua. Ini dia Sekidol. pemenangnya. Memilih Honda BRV karena mutunya bagus dan kualitasnya juga baik dan juga bensinnya cukup. Ya, Pak Andi. Oke, mobilnya nyaman, bagus, modelnya futuristik, bisa muat sekeluarga. Oke Bang, selamat siang Bang. Ya, siang. Bang, jadi gimana? Nah, gimana nih Bang? Dari redup kedap suaranya gimana? Bagus banget. Bagus ya? Pas kebetulan karena hujan, jadi suara hujan kurang. Nah, benar. Jadi kalau dari segi Setelah saya beli BRV dan test drive, saya merasakan kenyamanan mobil ini. Low clearance juga tinggi dan powernya luar biasa kuat. The power of dreams. Nama saya Dion. Nah, alasan saya memilih Honda All New BRV adalah yang pertama, mobil ini Selamat siang, Koepan. Gimana nih? Kenapa memilih Honda BRV? Pertama, performanya kuat. Kedua, kabinnya luas. Ketiga, sporty. Pak, kenapa Bapak milih Honda BRV sebagai salah satu aktivitas keluarga atau kebutuhan keluarga gitu? Ya. Halo, saya Alan. Ini kakak saya. Saya mengambil All New BRV. Alasannya mobil All New BRV ini terbaik di kelasnya. Dan Pak Taufik, kenapa yang pilih BRV nih? Honda BRV? Ya, saya memang untuk Honda ini kan terkenal dengan kenyamanannya ya. Terutama untuk Hai Bang, gimana kesannya memakai Honda City Hatchback? Oke, mantep nih mobil. Keren buat anak muda nih. Paling pas banget. Halo, selamat sore. Saya Fajar Sadi, adik dari Ibu Dewi Afrida. Saya memilih Honda karena Bapak Hermansa, gimana Bapak setelah test drive Honda City Hatchback? Yang pertama untuk
to get diplomas over tool. I'm cool with my youngest notebook. Terima kasih Honda Union, mobil city hatchback sangat nyaman dan fiturnya sangat lengkap. Test drive Honda dulu. Halo. Bagaimana tanggapan kakak setelah test drive Honda City? Honda City fiturnya bagus banget ternyata ya. Kabinnya juga luas. Tuh, lihat tuh. Pemilik Honda hatchback tahun 2000. Alasan saya untuk memilih Honda City hatchback dikarenakan desainnya sport. Saya minta pendapatnya Mas, setelah melakukan test drive Honda City hatchback ini gimana Mas pendapatnya Mas? Setelah saya mencoba Mas, kabinnya luas, desain interiornya juga. Beli Honda lagi nih ya, pilihan Honda Local, selamat siang. Perkenalkan saya dari keluarga Sulawesi. Kali ini saya ingin menyampaikan saya terhadap mobil City hatchback RS-CVT. Selamat ya Sobat Honda. Yuhu. Selamat. Nah, gimana obrolan hari ini? Bermanfaat kan? Bermanfaat banget sih. Bermanfaatkan juga buat Sobat Honda semua ya. Kagak ada tuh pesulap-pesulap merah, udahlah ya, nggak usah ada magic-magic lah. Nggak ada magic-magic ya. Bener-bener. Mending yang pasti-pasti Yang pasti aja. Ya, semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga buat Sobat Honda lainnya. Pasti bermanfaat sih, gue yakin sih. Pasti kita juga akan ada topik-topik bermanfaat terus ke depannya, ya kan? Jadi buat Sobat Honda, jangan lupa saksin kita di episode ke-6 di RT Honda. Sampai jumpa, ketemu di episode berikutnya.